Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Yang kami hormati bersama kepada rekan-rekan yang hadir. Di sini saya akan menyampaikan tentang kajian tafsir surat Al-Insyirah. Atau dalam sebagian ulama ada yang mengatakan surat Asy-Sya'r yang diturunkan di Makkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Apa to ora jembarake sapa ingsun. Lafat alam nashrah iku istifhamu takririn istifham krana netepake. Aisyarah nateksin jembarakan sopo ingsun laka maring sira ya Muhammad duhi Kanjeng Nabi Muhammad. Jembarno sodroka ing dodo sira bin nubuwati kelawan dadi nabi wa ghairiha lan liyane nubuwah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat nubuwah ataupun yang lain. Kalau kita melihat konteks dalam bahasa Al-Quran dalam surat Al-Insyirah yang pertama ini, itu diawali dengan hamzatul istifham yang dalam tafsir Jalalain dikatakan hamzah istifham yang bermakna takdir. Maksudnya bagaimana? Hamlul mukhatab alal iqrari bima ba'd, dorongan kepada Kanjeng Nabi untuk mengakui bahwasanya Allah memang benar-benar telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita melihat secara lughat, lafaz nashrah itu berasal dari madi syarah, yang di situ banyak artinya. Ada kalanya yang bermakna melapangkan dada, ada yang kalanya bermakna merobek, memotong dan yang lain. Tapi yang paling pas untuk kita terapkan dalam ayat yang pertama ini, yaitu melapangkan dada. Terbukti apa? Karena banyak sekali ayat di dalam Al-Quran isyrah dimakna melapangkan dada. Maksudnya, contohnya dalam ayat Rabbi syrah li sadri. Sehingga, bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dada di sini adalah al-qalbu, hati. Karena apa? Karena hatinya Rasulullah itu diibaratkan sumur. Di samping sebagai wadah, juga sebagai sumur. Maka Nabi Muhammad itu mudah menerima nur ilahi, mudah menerima kebaikan, mudah menerima nasihat, tidak mudah marah. Bagaimana yang diterangkan dalam surat ini. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na lan nglungsur sapa ingsun. Hatutna tegese nglungsur sapa ingsun angka sanging sira wizro ka ing perkara kang ngebot-ngeboti ing sira. Alladzi rupane wizru angkodo kang ngebot-ngebotake apa alladzi asqala tegese ngebot-ngebote apa alladzi ngebotno dhahroka ing awak sira. Wa hada utawi iki qauluhu wa wada'na ila akhiri iku ka qauli kaya dawuh Gusti Allah taala. Rupane liyakbira krana areh ngapura laka maring sira sapa Allahu Gusti Allah ngapura ma ing dosa takut dama kang dadi dingin apa ma bayane mamin dambika saking dosa sira. Setelah Allah melapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menanggalkan beban yang ditanggung oleh Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat bahasa wizr, itu banyak ulama yang mentafsir beban yang bagaimana yang dimaksudkan dalam surat ini. Ada satu ulama yang paling benar, yang paling mendekati pada kebenaran itu berpendapat maksudnya adalah beban-beban untuk menanggung dosa-dosa masyarakatnya, umat. Karena apa? Karena pada zaman dahulu umatnya Kanjeng Nabi itu masih belum mengenal tauhid, masih mabuk-mabukan, masih judi-judian, pembunuhan di mana-mana. Itu tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan di jazirah yang selain. Itu sehingga
sehingga menjadi beban yang sangat berat yang ditanggung pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na lan ngluhurake sapa ingsun laka maring sira dzikra ka ing sebutan sira. Bi antut karo gambale kelawan yen to den tutur sapa sira ma'an dzikri ing dalem sertane nutur ingsun nutur-nutur fil adani ing dalem adzan wal iqamati lan iqamah wat tasyahhudi lan tasyahhud wal khutbati lan khutbah wa ghairiha lan liyane mengkono-mengkono adzan iqamah tasyahhud ila akhir. Dan aku telah meninggikan sebutanmu wahai Muhammad. Kalau kita cermati dalam ayat ini, berapa banyaknya namanya Allah bersanding dengan namanya Muhammad, sebagaimana dalam azan, iqamah, tasyahud yang lain. Ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, bahkan seluruh umatnya diperintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk keistimewaan Nabi kita yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan diterangkan, diriwayatkan, barang siapa yang beribadah kepada Allah, meyakini adanya surga, tapi dia tidak melakukan satu hal, yaitu tidak mensaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka bagaimana? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan dia digolongkan sebagai orang yang kafir. Na'udzubillah minna. Fa inna ma'al usri, mongko temen setuhune iku sakwuse kangelan. Ai syiddati tegese kangelan yusron ana gampang. Ai suhulatan tegese gampang. Inna ma'al usri temen setuhune iku sertane kangelan yusron ana gampang. Wan nabi utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kausana tepi sapa Kanjeng Nabi. Nal kufari sange pira-pira wong kafir syiddatan ing rekoso. Tumma hasulan nuli hasil lahu kedue Kanjeng Nabi apa sing hasil yusru gampang. Binusrihi kelawan nulungi Kanjeng Nabi alaihim ngalahake ing atase kufar. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Kalau kita cermati dalam dua ayat ini, di situ saya simpulkan ada 3 perkara yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kenapa dalam lafaz al-usru diberi al, sedangkan lafaz yusru tidak? Kalau kita melihat konteks dalam pembahasan ilmu nahwu ataupun ilmu balaghah, suatu lafaz yang diberi al, maka dia akan menunjukkan makna yang lebih spesifik, lebih tertentu. Sedangkan suatu lafaz yang tidak diberi al atau bersifat atau dikatakan isim nakirah, maka akan menunjukkan makna yang lebih umum. Yang kedua, kenapa dalam lafaz yusru itu dinakirahkan atau musnad ilaih dinakirah? Itu kalau kita melihat dalam ilmu balaghah, ternyata tujuan dinakirahkan itu adalah tujuan litafhim, litakdim, yaitu untuk mengagungkan. Yang ketiga, kenapa al-ma'a, lafaz ma'a itu yang kalau dalam tafsir-tafsir yang ada, Jalalain, Sawi, itu aslinya bermakna ba'di. Kenapa kok diungkapkan menggunakan ma'a? Karena apa? Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sampai-sampai diibaratkan menggunakan ma'a. Karena ditanggung pasti ada kemudahan. Sehingga kalau kita menyimpulkan maknanya, maka setiap satu kesulitan pasti ada kemudahan yang sangat besar. Maka kita diajarkan untuk husnudzon, sebagaimana menanggapi dalam kasus corona ini. Kita husnudzon, kita yakin saja pasti di setiap ada musibah pasti tetap ada kemudahan yang akan kita lakukan, kita hadapi. Fa idza faragta, mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira minas sholati saking salat, ya fansop mongko kangelana sapa sira ittaib tegese kangelana sapa sira fit du'a ing dalem donga. Wa ila rabbika lan maring mung maring pangeran sira farghab mongko demen sapa sira. Tadarruk tegese DP sapa sira. Maka kita setelah usai melakukan semua urusan apapun, maka kita bangkitlah untuk menuju sesuatu yang lain, ibadah yang lain. Jangan sampai kita itu setelah melakukan ibadah kita henti seperti saja. Maka dalam
tafsir seperti ini farugta. Ada ulama yang mengartikan selesai dari urusan ibadah berpindah kepada ibadah. Ada kalanya yang mengartikan selesai dari urusan dunia berpindah kepada ibadah. Tapi yang terpenting ketika kita sudah selesai dalam semua urusan apapun, maka kita jangan sampai berhenti seperti itu saja, tapi kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah kami berharap. Ini menunjukkan bukti ketika kita sudah melakukan apa yang kita kerjakan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam konteks ini, kenapa dalam lafaz ila rabbika itu lebih didahulukan? Ini menunjukkan kalau dalam ilmu nahwu ataupun balaghah menunjukkan faedah hasr. Yang dimaksudkan apa? Yaitu yang dimaksudkan yaitu untuk menghasr kita hanya semata-mata meminta kepada Allah, jangan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.